Shalom. Inti dari 1 Timotius adalah bahwa kesalehan adalah pusat bagi orang Kristen untuk terus hidup dalam Injil dan pewartaan Injil oleh gereja. Kata-kata yang berhubungan dengan kesalehan muncul 10 kali dalam kitab yang pendek ini. Dan di seluruh surat itu Paulus mendasarkan perilaku saleh ini pada Injil Kristus. Sayangnya, mereka yang perilakunya bertentangan dengan Injil Kristus itu menyangkal realitas iman mereka. Sesungguhnya kesalehan pribadi yang merupakan kesalehan yang diilhami oleh Kristus tidak hanya sangat diperlukan untuk kekuatan, untuk ketekunan dalam kesetiaan, tetapi mutlak penting untuk pewartaan Injil kepada dunia yang terhilang. Dan singkatnya, tema 1 Timotius adalah kesalehan yang berpusat pada Kristus demi Injil. Tema Injil ini secara eksplisit dinyatakan dalam 1 Timotius 2 ayat 1 sampai yang ke-7. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa, syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, dan mengendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan dan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara Allah dan manusia, yaitu Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan juga mengajar orang-orang bukan Yahudi dalam kebenaran dan iman. Di mana juga Paulus itu mendesak agar doa itu dipanjatkan bagi semua orang yang percaya agar dapat menjalani kehidupan yang saleh. Nah, Paulus ini mengikuti pernyataan hati Injil Allah dengan akan terperinci yang berurutan untuk kesalehan bagi 3 kelompok. Yang pertama yaitu perempuan, seperti yang katakan di 1 Timotius 2 ayat 9 sampai 15. Yang kedua yaitu penilik jemaat yang ada di 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 7, dan juga diaken di 1 Timotius 3 ayat 8 sampai 13. Instruksi ini diikuti oleh ayat-ayat kunci yang diakui secara universal dari surat itu, yang ada di 1 Timotius 3 ayat 14 sampai yang ke-16. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dasar kebenaran, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai dalam dunia, yang diangkat dalam kemuliaan. Di sini juga di ayat itu tadi memanggil gereja untuk berperilaku yang secara radikal berpusat pada Kristus dan dihasilkan oleh Kristus. Dengan kata lain, kesalehan yang berpusat pada Injil. Pasal 4 dimulai dengan peringatan terhadap pengejaran kesalehan melalui asketisme yang berpusat pada manusia, yang Paulus sebut sebagai ajaran setan.
seperti yang katakan di 1 Timotius 4 ayat 1 sampai yang kelima. Ini diikuti oleh perintah non-asketisme yang terkenal kepada Timotius untuk melatih dirinya untuk beribadah dan juga serangkaian penerapan manfaat yang menyertainya, seperti yang katakan di 1 Timotius 4 ayat 7 sampai yang ke-16. Dan pasal 5 mengalir ke pasal 6 dengan arahan bagaimana perlakuan berbagai kelompok gereja yang harus dibentuk oleh kesalehan pria dan wanita yang lebih tua dan wanita yang lebih muda, seperti yang katakan di 1 Timotius 5 ayat 1 sampai 2, kemudian janda di 1 Timotius 5 ayat 3 sampai 16, dan penatua di 1 Timotius 5 ayat 17 sampai 25, dan juga tuan di 1 Timotius 6 ayat 1 sampai 2. Di dalam pasal yang ke-6, Paulus memperingatkan terhadap mereka yang mengajarkan doktrin yang berbeda, yang tidak sesuai dengan perkataan sehat dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan ajaran yang sesuai dengan kesalehan, seperti yang katakan 1 Timotius 6 ayat 3 sampai 5. Jika seseorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya adalah mencari-cari soal bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak berikan sehat, dan kehilangan kebenaran yang mengira ibadah ialah sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau dirasai serta rasa cukup dapat memberi keuntungan yang besar. Nah, kesalehan dan kesekakan itu disandingkan juga di 1 Timotius 6 ayat 6 sampai yang ke-10. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan yang besar, sebab kita tidak membawa suatu apa-apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar, asal dalam makanan dan pakaian cukuplah. Tapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat yang ke dalam berbagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keuntungan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, Paulus ini juga menutup suratnya dengan menasihati Timotius, seperti yang katakan di 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 16, yaitu kejarlah keadilan, kesalehan, kesetiaan, kasih, ketekunan, dan kelembutan, dan juga semangat seperti Kristus. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang baik. Jadi kita melihat bahwa 1 Timotius bukan sekedar pedoman moral untuk perilaku jemaat. Sebaliknya ini adalah panggilan hidup saleh yang berpusat pada Kristus dan Injil demi gereja dan dunia yang terhilang. Berbahagialah siapa orang yang mendengar firman Tuhan, merenungkannya, menyimpan dalam hatinya, dan bahkan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, ya seperti orang yang membangun rumah di atas batu, dan apabila ada angin yang menerjangnya, rumah itu tidak akan roboh. See you and God bless you.